ingin berubah untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Biarlah Roh Kudus memampukan kami supaya kami dapat berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, berkarya dan bekerjalah di dalam Zoom meeting ini. Biarlah Engkau penuhi hati kami, pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Ibu Bapak. Pada malam hari ini saya membawakan sebagian kecil dari firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 5. Roma 12 ayat 1 sampai 5. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nats kita diambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tar sebentar. Ini agak bentrok sedikit, ya. Sebagai orang Kristen, kita dalam menjalani hidup ini seharusnya melakukan kehendak Allah. Sehingga kita dapat hidup serupa dengan Kristus dan berkenan kepada Allah. Tetapi rasanya hal ini agak susah. Karena adanya himpitan dan tantangan dalam menjalani kehidupan ini. Kita sering lupa akan janji Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan Ia akan memberikan hikmat dan menolong kita tepat pada waktunya. Sehingga kita dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan hidup itu. Ada yang mengatakan bahwa persoalan hidup itu seperti air mendidih. Dan kita mau menjadi apa? Semuanya tergantung pada diri kita dalam merespon kondisi yang terjadi. Ada 3 benda yang dapat dijadikan perumpamaan. Pertama, wortel yang keras. Yang kedua, telur yang mudah pecah. Dan ketiga, kopi, bubuk kopi yang harum.
Ketiga benda ini dapat menggambarkan sikap kita dengan 3 respon saat menghadapi masalah kehidupan ini. Wortel yang keras begitu masuk ke dalam air mendidih akan menjadi lembek. Ini menggambarkan orang yang suka mengeluh dan selalu membenarkan diri sendiri. Yang kedua, telur yang mudah pecah akan jadi mengeras. Menggambarkan orang yang selalu marah-marah dan berontak kepada Tuhan terhadap gara-gara himpitan itu. Dan yang ketiga, bubuk kopi yang justru akan semakin harum. Menggambarkan orang yang semakin kuat kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimasyhurkan melalui sikap hidupnya. Apapun respon kita dalam menghadapi kehidupan ini, Tuhan Yesus menghendaki kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Contohnya seperti perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Waktu menjadi ulat, ditakutin, dibenci. Bahkan banyak yang ingin membunuhnya. Setelah menjadi kepompong, tidak ada permasalahan. Orang tidak membenci. Tetapi waktu akan menjadi kupu-kupu, ulat ini begitu susah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk merobek kepompong itu. Nah, apakah kita bisa membantu merobek kepompong supaya ulat yang ada di dalamnya berubah menjadi kupu-kupu? Bisa. Tetapi kalau kita robek kepompongnya, maka yang terjadi ulat ini akan keluar. Begitu keluar, tidak akan lama dia mati. Tetapi kalau dia berusaha sendiri keluar menjadi kupu-kupu secara alami, maka yang terjadi menjadilah kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang disayangi, kupu-kupu yang bisa berharga dengan mahal kalau diolah kembali. Nah, demikian juga kita. Kalau kita ingin berubah, baiknya kita berubah atas keinginan kita sendiri. Dan Roh Kudus yang akan menggerakkan kita sehingga kita menjadi semakin baik dan semakin sempurna serta menyerupai Kristus untuk menuju kepada kesempurnaan. Karena kesempurnaan diharapkan oleh Kristus supaya kita menjadi anaknya. Nah, untuk menjadi sempurna, maka kehidupan kita harus diwarnai dengan rasa syukur atas berkat yang kita peroleh. Supaya aroma Kristus harum tercium oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita pun nantinya akan mendapat bonus. Apakah bonusnya? Umur panjang, semangat, dan optimis di dalam menjalani kehidupan kita. Dan yang terlebih lagi, penyakit yang ditakuti oleh orang yaitu stres tidak akan hinggap di dalam diri kita. Amin. Pak Adi, saya serahkan ke Pak Rahmadi. Ya, makasih Pak Dadang. Ya, bahwa benar ya seperti firman Tuhan malam hari ini,
bahwa tanda kita menerima Kristus, tanda kita menjadi manusia baru, ya pasti mengalami perubahan. Ya, karena kalau nggak berubah, ya tetaplah kita manusia lama. Manusia lama yang penuh dengan berbagai dosa, ya, dan kita nggak akan pernah jadi manusia baru yang sesungguhnya. Ya, tentu mengalami perubahan bukan hal yang mudah ya, Bapak Ibu ya. Ada banyak hambatan, ada banyak pergumulan, ya. Maka kadang-kala orang berubahnya itu ya setengah-setengah, ya, setengah-setengah, ya, bahkan udah berubah yang satu, ya, nanti yang lain mundur lagi, ya. Kadang-kala ada banyak sekali kesulitan, saudara, ya, untuk menjadi benar-benar ciptaan yang baru, manusia baru, ya, seperti yang digambarkan oleh Paulus. Ya. Ada mau sharing Bapak Ibu tentang perubahan dalam hidup kita? Mungkin punya pengalaman atau mungkin sharing-sharing. Ada Bapak Ibu yang mau sharing? Ada? Berarti mungkin. Saya tertarik tadi ya Bapak Ibu dengan kiasan yang diberikan oleh Pak Dadang tentang wortel, telur, dan kopi. Wortel itu menggambarkan orang yang di luarnya kelas ketika menghadapi masalah, kemudian menjadi lembek. Telur yang tadinya mudah pecah ketika menghadapi masalah menjadi keras begitu ya. Dan kopi yang ketika larut gitu ya menghadapi masalah malah semakin larut, maksudnya semakin menyebarkan bau yang wangi dan bahkan bisa dinikmati oleh pencinta kopi begitu. Ini rasanya kiasan ini sangat mewakili kita begitu Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Dan tadi ada satu kalimat juga yang diungkapkan oleh Pak Dadang, tergantung bagaimana kita meresponnya. Artinya bahwa tergantung bagaimana kita melihat masalah itu, apakah masalah itu kita lihat seperti ketika kita menghadap seperti wortel gitu, telur atau kopi gitu ya. Itu yang menarik menurut saya, karena kadang-kadang kalau saya menghadapi masalah itu kayaknya seperti telur Bapak Ibu. Kelihatannya mudah pecah, tapi ketika punya masalah jadi keras gitu ya. Jadi kadang-kadang juga protes, kenapa sih harus begini begitu ya. Itu yang seringkali dialami begitu. Tapi kemudian ketika mencoba untuk melewati segala sesuatunya, akhirnya bisa juga dengan berserah kepada Tuhan dan belajar bahwa ternyata persoalan hidup yang setiap orang alami itu bisa dilalui dengan cukup baik ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan seperti yang Pak Dadang ungkapkan tadi, berubah sesuai dengan keinginan sendiri gitu ya Pak ya. Dan yang pasti Roh Kudus akan terus membantu kita ketika kita mengukur. Terima kasih Pak Dadang sudah diingatkan. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin sharing? Ada Bapak Ibu yang lain mau sharing? Pang mungkin? Belum ada Pak, belum. Ya. Ya Pak. Ya. Tadi saya terhibur dengan renungan Pak Dadang, ada apa? Panjang umur. Dua lagi tadi apa ya? Pak Dadang apa ya, lupa tadi. Panjang umur. Optimis dan semangat. Optimis dan semangat.
Ya itu Jadi kalau memandang kehidupan. kita dapat itu benar-benar bonus ya. Banyak kan orang kalau udah tua itu nggak optimis ya. Panjang umur tapi hidupnya susah gitu. Susahnya ada aja gitu. Kayak kemarin saudara menginap di rumah. Waduh, sedangkan dia kan dari keluarga kaya gitu kan. Kalau nginep di rumah, saya juga bukan nggak mau gitu. Anaknya gimana nanti kalau tinggal di rumah gitu kan. Masalahnya dia di rumahnya juga kayak sendiri gitu. Gimana ya, dia sampai pengen mati terus gitu. Ya saya sih bilang jangan gitu kan. Belum waktunya gitu. Kita pengen mati terus gitu. Karena di hari tua dia tuh jadi menderita gitu. Jadi banyak masalah soalnya. Jadi boro-boro semangat atau optimis gitu. Jadi saya juga, aduh gimana ya kalau nanti saya umur 74, problem saya mungkin nggak jauh berbeda nantinya gitu. Saya sih belum 74. Tapi kan kalau panjang umur, mungkin nyampe ke 74 gitu. Jadi saya terhiburnya seperti itu. Panjang umur itu ya harus semangat dan tetap optimis sampai Tuhan memanggil kita semua. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih Bu Helna. Jadi sama. itu Sambil kerja ya, ada yang persiapan besok. Ya, Bu. Kremasi Kelestari ya. Bonusnya umur panjang ya Pak ya. Ketika kita menjalani hidup dengan optimis dan berserah kepada Tuhan. Ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sharing? Saya teringat kemarin Bapak Ibu waktu membawa renungan untuk tunarungu gitu, waktu rekaman, ada satu kalimat dari seorang mengatakan begini. Kadang-kala kalau kita punya persoalan hidup gitu, ketika Tuhan memberikan persoalan hidup kepada kita atau kita sedang mengalami persoalan hidup, kita kadang-kala komen gitu ya, protes, lalu kita marah dengan Tuhan. Padahal kalau dipikir, komen, protes, dan marah kita itu tidak akan menyelesaikan masalah. Masalah kita tetap akan ada. Tapi yang harus kita lakukan adalah patuh menjalani apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu yang kemarin cukup mengingatkan begitu ya, bahwa seperti yang Pak Dadang katakan tadi, jadilah kopi yang larut, yang memberikan rasa yang nikmat, dan juga semerbak ke sekeliling kita. Jadi ketika kita menghadapi masalah, ya komen, kemudian marah, atau hal-hal lain itu, atau protes lainnya, boleh-boleh saja, tapi tidak akan menyelesaikan masalah apapun dalam hidup kita. Mungkin begitu ya Pak Dadang ya. Jadilah kopi dan jadilah kupu-kupu seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing? Pak Hadi, silakan Pak. Ya. Halo, jelas ya? Kedengeran Ya, Pak? jelas. Mungkin kalau kita dengar bantuan yang tadi Pak Dadang katakan ya, beritakan, itu karena kita bisa berjalan menghadapi masalah karena ada yang menemani kita. Ada yang kita tidak berjalan sendiri gitu. Kita punya Tuhan yang selalu melindungi kita, selalu mengayomi kita. Dan itu terasa dalam kehidupan saya sendiri gitu. Kalau saya menghadapi masalah, kalau sendiri mungkin saya juga tidak mampu gitu ya, tidak sanggup. Tapi karena ada orang-orang yang diutus sama Tuhan untuk mendampingi atau membantu saya di kehidupan ini, saya masih bisa berjalan dan bisa menghadapinya gitu. Dan ya waktu Pak Adi bilang waktu kalau lagi goes gitu ya, kadang-kadang teringat gitu ya. Oh ternyata kehidupan itu seperti menggoes ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita lagi nanjak, aduh kayak tersiksa sekali. Tapi begitu dapat turunan, aduh senangnya banget. Kayak kemarin juga saya ngalamin juga waktu hari Minggu ketika tiba-tiba Ko Agus dengan di jalan ketemu sama anak kecil, ditanya anak seumuran Hans gitu ya, berarti sekitar
13-15 tahunan lah. Hari Jumat itu, hari Jumat. Ya, hari Jumat. Saya mau kemana katanya? Mau ke Lembang, Om. Aku langsung bilang, langsung berubah arah itu. Masa anak kecil aja berani ke Lembang, masa kita nggak berani? Waduh. Akhirnya kami putar balik itu dari IP itu belok kiri gitu. Nah itu kan dalam perjalanan hidup kita juga seperti itu ya. Kadang-kadang kita sudah merencanakan tujuannya mau ke A gitu. Tapi di tengah jalan kita bisa berbalik arah ke B gitu. Kan bisa terjadi perubahan yang sangat berubah sekali. Dan saya berani untuk ikut mereka ya karena saya yakin mereka tidak akan meninggalkan saya dan tahu kemampuan kita tuh sama-sama tahu kemampuan gitu. Akhirnya kami ya udah oke lah ke Lembang yuk jadi gitu. Akhirnya itu sama dua anak ini terus-terusan saling susul-menyusul gitu di Lembang, yuk ketemu lagi di Lembang gitu. Nah, ketika saya masuk di Lembang pun kalau saya gue sendiri, ini saya akan balik arah gitu. Dengan tingkat mulai dari Sukajadi itu sampai Lembang itu Naik terus. gak ada turunan gitu. Naik aja terus kan. Begitu lewat farmhouse sama Great Afrika agak aduh plong gitu ya. Ini udah tanjakan terakhir gitu. Akhirnya begitu masuk di situ udah seperti yang plong gitu. Dan ketika masuk ke Lembang pun dengan nyantainya si Ko Agus sama Ko Rigi itu bilang makan ketan bakar dulu di sini hati. Ya ampun mereka udah siap-siap di sana. Saya sendiri dari belakang tinggal gitu. Tapi mereka berdua sudah ada di sana lagi makan ketan bakar, lagi pesen ketan bakar gitu. Tapi itulah pengalaman mungkin kalau misalkan dalam kehidupan kita pun kalau kita berjalan sendiri kita nggak akan kuat dan kita akan sanggup untuk sampai ke finish gitu. Tapi karena ada yang menemani, ada yang menunggu di ujung akhir itu, finish itu, kita jadi semangat untuk terus jalan gitu. Apapun juga penderitaannya, itu benar-benar penderita gitu. Sampai tadi siang aja kalau Dadang telepon, saya baru bangun tidur gitu. Aduh badan serasa, aduh benar-benar semua gitu. Nah itu salah satu pengalaman saya dan kalau disebut refleksi kehidupan disamakan dengan kejadian di Jumat kemarin ya hampir sama-sama juga gitu. Ketika kita menghadapi masalah, kalau kita sendirian kita tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Tapi kalau kita berdua punya teman, punya orang-orang di sekeliling kita yang menyayangi kita, yang mendukung kita akan sanggup untuk mencapai finish itu. Gitu. Terima kasih. Berarti beda Pak Hadi dengan Pak Dadang. Dia mah kemarin sendiri pun tancap terus, tidak merasa takut ditinggalkan, tidak merasa seperti apa, tancap sendiri pun jadi gitu loh. Balik arah Cing di terminal Dagonya. Karena saya mah udah Kan digendong. tujuannya ke Dago emang. Kalau saya udah digendong sama Tuhan. Tadi masih berjalan bersama. Kalau saya udah digendong sama Tuhan. Karena putih rambutnya. Karena sudah putih rambutnya. Pengalamannya udah luas ya. Ya, pasti Adi ya. Boleh, Pak. Iya. Terima kasih Pak Hadi bahwa ketika bersama itu jauh lebih ringan ya daripada sendiri. Itu benar. Ketika kita punya masalah sendiri itu rasanya gimana, tapi kalau sudah punya teman cerita ataupun kita cerita sama Tuhan itu agak lebih ringan begitu beban masalahnya. Apalagi kalau sampai seperti Pak Dadang ada sesuatu yang ingin dicapai gitu ya, sampai ke Dago, entah makan apa gitu ya Pak ya, semangat ya Pak sendiri juga. Kagok Bu itu mah Bu. Kagok Bu itu mah. Ya. Pak Setiadi ada yang mau di-sharingkan Pak? Iya, saya tertarik sih kepada satu kalimat yang tadi dalam renungan, yaitu bahwa ulat itu keluar dari kepompong tanpa bantuan orang lain. Jadi artinya menurut Pak Dadang tadi adalah kalau menghadapi masalah, hendaklah diri sendiri yang berubah. Artinya
bukan orang lain yang harus seperti saya. Jadi harus apa artinya dalam komunikasi hubungan dan sebagainya itu akan ketemu masalah-masalah seperti itu. Jadi kadang-kadang misalnya aja kalau kita berpikiran positif ya, ada orang datang, Pak, saya mau pinjam uang misalnya. Karena kita tidak berpikiran negatif, positif aja, percayalah kapan mau mengembalikan gitu kan, berikan. Nah, hal-hal seperti itu karena kita tidak pernah melakukan mengecewakan orang, maka kita juga menganggap orang lain itu seperti kita. Gitu. Ya. Ini yang sulit. Jadi semua perubahan itu memang harus dari diri sendiri. Di samping mungkin Tuhan membantu seperti tadi Pak Hadi katakan. Mungkin kawan-kawan membantu, mungkin juga cendekiawan membantu, mungkin rohaniwan seperti para pendeta membantu untuk keluar dari zona itu, yaitu bahwa harus ada perubahan hidup. Memang perubahan itu kan sangat sulit, tetapi ya tadi yang menarik lagi arah Kristus. Ini yang paling berat dan jarang dikhotbahkan ya, bahwa karakter kita harus menuju ke sana, ke arah Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Kepala Gereja. Ya mudah-mudahanlah kita tetap berusaha untuk melakukan hal seperti itu. Terima kasih Pak Dadang ya. Terima kasih Bu. Nah, terima kasih Pak Setiadi. Tadi seperti lagunya ya Bapak Ibu yang kita nyanyikan bersama, menjadi seperti Yesus disempurnakan selalu. Dan yang bisa menyempurnakan kita itu bukan diri kita sendiri, tetapi hanya Tuhan saja yang bisa menyempurnakan kita. Begitu. Baik Bapak Ibu, Pak Adi silahkan. Cukup. Kita akan bersama-sama masuk ke doa syafaat. Silahkan Pak. Bu Idia. Ya, ada 5 pokok doa, Bapak Ibu. Masih fokus penanganan COVID. Yang pertama, kita tolong Pak Dadang ya. Ya, Pak. Yang kedua, kita doakan pemulihan ekonomi nasional dalam mengatasi krisis ekonomi, ya. Kita doakan supaya strategi-strategi pemerintah boleh membantu kesulitan-kesulitan ekonomi yang terjadi ya akibat pandemi ini. Yang kedua, minta tolong Pak Setiadi. Baik Pak. Ya. Yang ketiga, kita juga doakan para tenaga medis yang terus bekerja keras dalam menangani pasien-pasien supaya mereka tetap sabar dan tetap sehat ya. Minta tolong Bu Idia. Yang ketiga. Ya, Pak. Oke, yang keempat, kita doakan juga para pasien yang masih dalam perawatan yang positif supaya mereka tetap sabar dan segera pulih. Juga keluarganya supaya tetap dapat kekuatan. Bu Fang ya, yang keempat. Ya Pak. Oke. Dan yang kelima, kita doakan keluarga-keluarga yang anggota keluarganya meninggal karena COVID.
supaya diberikan kekuatan dan ketabahan. Ya. Bu Eti ya, yang kelima. Terus saya menutup terakhir. Ya, Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan supaya kami dapat berubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah Engkau pimpin kami, Engkau bimbing kami, supaya kami mau berubah dengan pertolongan dan bimbingan dari Roh Kudus. Bapa, pada saat ini kami pun ingin berdoa bagi pemerintah bangsa kami. Biarlah Engkau memimpin baik dari tingkat presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, camat, lurah, RT, RW, biarlah semuanya Engkau pimpin. Berikan kepada mereka hikmat supaya mereka dapat mengambil keputusan untuk mencegah penularan COVID-19 di negara kami ini. Biarlah perintah untuk kami melakukan perubahan di dalam kehidupan kami dengan tatanan yang baru, memakai masker. Biarlah itu semua dapat kami lakukan. Kami wujudkan di dalam kehidupan kami, di mana kami dapat melaksanakan perintah dari pemerintah kami. Begitu juga kami dapat melakukan perubahan atas kehidupan kami untuk terus menjadi serupa dengan Engkau. Biarlah masyarakat pun dapat mengikuti permintaan pemerintah di dalam adaptasi kebiasaan baru ini. Biarlah kami semua bukan takut karena adanya sanksi atau hukuman, tetapi biarlah keluar dari hati kami, keluar dari keinginan kami yang ingin mematuhi aturan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk kesehatan, untuk kedamaian, dan untuk kesejahteraan lingkungan di sekitar kami. Bapa, pimpin kami, didik kami, supaya kami dapat melakukan protokol kesehatan dalam kehidupan yang baru ini. Karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang ingin kami semua ikuti sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan perintah dari pemerintahan kami. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Bapa di surga, kami juga ingin mendoakan bagi pemulihan ekonomi secara nasional di negara kami dalam mengatasi krisis yang berhubungan dengan ancaman resesi ekonomi. Bapa di surga, kiranya Kau pulihkan ekonomi di negara kami. Memang sudah bertahun-tahun bahwa terjadi krisis kepercayaan satu sama lain. Bank sudah tidak percaya kepada nasabah. Perusahaan tidak percaya kepada yang mengambil produknya. Antara sesama juga tidak ada saling mempercayai. Sehingga krisis itu berjalan begitu lama, sejak 98 sampai sekarang ini. Kiranya Tuhan akan mengangkat semua halangan ini, supaya kepulihan saling percaya itu bisa berlangsung seperti sebelumnya, di mana kita saling yakin dan mempercayai bahwa
konsumen kita tidak akan memberikan satu respon yang mempermainkan kami. Itulah yang terjadi di negara kami juga akibat COVID-19, virus corona ini. Semua juga menjadi kalang kabut. Semua juga menjadi susah, penuh derita, serba bingung dan serba salah. Kiranya Tuhan mengangkat segala masalah-masalah yang dihadapi bangsa kami. Supaya itu memberikan jalan yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi jemaat GKI Pasir Koja juga yang terkena dampak ini. Tuhan juga akan selamatkan mereka. Berikan senantiasa berkat kecukupan bagi mereka, bagi kehidupannya, nafkahnya, kesehatan, dan segala kecintaannya kepada Tuhan boleh bertumbuh terus hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami persembahkan doa yang tak sempurna ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami bersatu hati mendoakan para medis yang harus menangani secara langsung dalam masa pandemi COVID-19 ini. Bapa, berikan kesabaran bagi semua para medis. Berikan perlindungan Tuhan. Berikan kesehatan sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Berikan juga Tuhan satu pemikiran yang positif ketika mereka harus berpisah dengan keluarganya karena harus mengisolasi diri. Kiranya Tuhan juga tetap menjagai para medis ini untuk tetap sehat dan diberi kemampuan menghadapi semuanya. Kami juga berdoa untuk keluarga para medis. Berikan mereka juga kesabaran. Berikan perlindungan Tuhan sehingga mereka juga tetap berada di dalam naungan dan genggaman Tuhan, sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Bapa, kami percaya karena Engkau adalah Allah kami yang dapat mengatasi semuanya dan membuat kami menjadi satu kekuatan bagi kami. Kami percaya Engkau memampukan kami. Kami menyerahkan para medis dan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Dan hanya padamu Tuhan kami berharap dan mengucap syukur. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bisa sama-sama kembali berkumpul di doa malam ini. Bisa saling sharing, saling menguatkan, dan juga kami bisa saling mendoakan. Saat ini Tuhan, kami berdoa secara khusus buat pasien-pasien yang terkena COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang akan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati tenaga medis, obat, peralatan, semua yang dipakai oleh pasien. Sehingga keadaan tubuh mereka ya Tuhan bisa kembali pulih seperti sedia kala. Tuhan Yesus yang berikan kekuatan buat mereka, semua pasien ya Tuhan. Berikan mereka pengharapan, damai sukacita walaupun mereka dalam keadaan sakit. Biarlah Roh Kudus yang akan meyakinkan mereka bahwa yang terbaik di dalam Engkau pasti akan terjadi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga para pasien ya Tuhan yang mungkin saat ini mereka tinggal berjauhan karena dalam masa karantina. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau yang menyertai mereka, melindungi mereka, menguatkan mereka sehingga mereka tetap yakin ya Tuhan suatu saat setelah selesai pasien tersebut sembuh mereka bisa kumpul kembali.
Engkau berkati semuanya ya Tuhan, Engkau yang jamah berikan kesembuhan buat setiap pasien. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang tidak pernah habisnya yang kami terima dalam kehidupan kami. Terlebih ketika Tuhan setiap kehidupan kami, Tuhan terus sertai dan juga Tuhan terus dampingi sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan cukup baik. Meskipun ada banyak hal yang terjadi, ada suka duka, tetapi kami boleh melampauinya dan melaluinya semua karena kasih setia Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin berdoa bagi setiap keluarga di mana anggota keluarganya meninggal karena COVID-19. Biarlah mereka boleh diberikan kekuatan dan penghiburan yang hanya daripada Tuhan. Melalui orang-orang yang ada di sekeliling mereka, mereka disupport, diberikan semangat sehingga mereka boleh menjalani setiap hari mereka dengan baik. Dan mereka semakin percaya bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan mereka bukan karena kebetulan, tapi semua ada di dalam rencana Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka boleh semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, ketika rasa sedih, rasa duka menyelimuti mereka, Tuhan ada bagi mereka, beserta dengan orang-orang yang ada di sekeliling mereka, yang menopang mereka, yang mendorong mereka untuk mereka boleh menjalani hari mereka dengan baik. Dan Tuhan, biarlah kami menyerahkan kehidupan mereka selanjutnya, Tuhan, keluarga dari pasien yang meninggal dalam pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan, kasih setia Tuhan terus mereka rasakan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa malam hari ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, studi mereka, dan semuanya. Biarlah kehidupan kami ada dalam campur tangan Tuhan yang penuh kasih. Begitu juga Tuhan, pada saat ini kami mungkin akan beristirahat malam hari ini. Tuhan juga yang menyertai kami sehingga kami boleh memulihkan kesehatan dan kekuatan tubuh kami. Dan kami juga berdoa untuk esok hari, untuk kebaktian on-site yang sangat terbatas. Biar Tuhan juga turut campur tangan, biar apa yang sudah disiapkan dalam protokol kesehatan boleh berjalan dengan baik. Ibadah juga boleh ditayangkan di YouTube untuk bisa diikuti juga oleh jemaat-jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan berkati setiap pelayan ibadah, setiap orang juga yang bertugas. Biar Tuhan juga menolong, menyertai, dan juga memberikan kami semua kesehatan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan dan saya melindungimu, tangan Tuhan berkati di dalam hidupmu, majulah dalam kasih-Nya. Terima kasih Pak Dadang firman-Nya. Thank you Pak Dadang. Terima kasih semuanya.